Ini pelajaran kita yang lalu. Nah, yang lalu saya sudah menjelaskan tujuan pembelajaran 1 dan tujuan pembelajaran 2. Ya, itu yang saya bilang tidak bisa lanjut ke tujuan pembelajaran ketiga karena agak panjang. Ya. Tapi pada pertemuan karya ini saya akan menjelaskan langsung ke tujuan pembelajaran ketiga, yaitu menggambar grafik fungsi kuadrat. Saya menjelaskan ini berdasarkan apa yang pernah kita pelajari yang lalu. Ya, digunakan kembali pengetahuan dasarnya yang lalu. Saya menjelaskannya lewat contoh. Ya, ini ya. Ini soal yang lalu yang saya tampilkan. Saya mau kalian pilih yang mana. Ya, kalau yang saya jadikan contoh yang lalu nomor 1 di pelajaran sebelumnya. Yang bagian 4, Pak. Bagian 4. 4. 4 atau 5? Hampir sama ini. Tapi nomor 4. Yang bagian 4, Pak. Nomor 4 ya. Yang X kuadrat kurang 4. Iya, Pak. Oke. Jadi kita mulai. Mudah-mudahan waktu cukup. Saya memulai. Ya, grafiknya tadi adalah Y sama dengan X kuadrat kurang 4. Kalau kita bandingkan ini dengan pelajaran yang lalu. Pelajaran yang lalu itu adalah Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C. Dari sini didapat bahwa A sama dengan berapa? 1. B-nya? Minus 4, Pak. Salah. C-nya itu minus Tidak 4. ada. B-nya tidak ada atau 0. Ya. Kalau tidak ada koefisien X, berarti B-nya 0. Nah, koefisien A itu adalah koefisien X kuadrat. Dan yang tidak ada X-nya atau konstanta itu disebut C. Oke. Sebelum lanjut menggambar, saya cari memang diskriminannya ini. Masih ingat rumus diskriminan? Diskriminan itu adalah B kuadrat kurang 4 AC. Sama dengan B-nya adalah 0 kuadrat dikurang 4 dikali 1 dikali min 4. 0. Ini minus kali minus jadi positif 16. 0 tambah 16 itu 16. Berarti D-nya positif. Kalau D-nya positif, berarti grafik nanti ini memotong sumbu X di 2 titik berlainan. Karena diskriminannya positif. Berikut, karena A-nya lebih dari 0 atau positif, 1 itu kan positif, maka parabolanya terbuka ke atas. Ya, jadi ilustrasinya nanti begini. Terbuka ke atas, memotong sumbu X di 2 titik berlainan. X1,0 dan X2,0. Sudah, saya lanjut langkah-langkahnya. Ya, karena dia memotong sumbu X, maka langkah yang pertama adalah titik potong dengan sumbu X. Saya singkat saja titik potong dengan tipot. Dengan sumbu X. Syaratnya ini adalah Y sama dengan 0. Jadi grafik apapun syaratnya memotong sumbu X kalau Y-nya 0. Ya. Tapi khusus fungsi kuadrat nanti bisa ditentukan apakah dia memotong sumbu X atau tidak kalau sudah ditahu nilai diskriminannya. Tadi didapat diskriminannya 16. Berarti dia memotong sumbu X di 2 titik berlainan. Nah, kalau Y-nya 0, maka Y sama dengan X kuadrat kurang 4. Ini tadi persamaan awal. Ini menjadi 0 sama dengan X kuadrat dikurang 4. Atau
X kuadrat kurang 4 sama dengan 0. Boleh juga ini ditulis begini. Sorry. Ini menjadi X kuadrat kurang 2 kuadrat sama dengan 0. Pernah saya tuliskan di penyelesaian persamaan nilai mutlak, kalau dapat bentuk ini, A kuadrat kurang B kuadrat, itu hasilnya adalah A tambah B dikali A kurang B. Nah, ini sekarang kita dapat. A-nya adalah X, B-nya adalah 2. Nah, berarti ini bisa difaktorkan menjadi X tambah 2 dikali X kurang 2 sama dengan 0. X tambah 2 sama dengan 0. Atau X kurang 2 sama dengan X sama dengan minus 2. Berapa kurang 2 dapat 0? Berapa itu adalah 2. Nah, titik potongnya bukan minus 2,2, tapi minus 2,0 dan 2,0. Kenapa 0? Karena tadi di atas Y-nya 0. Ini. Kita dapat Y-nya 0. Jadi pasangan titik itu adalah X, Y. Bisa dipaham sampai di sini? Bisa ya? Iya, Pak. Ya, jadi kuncinya adalah pemfaktoran. Kalau di titik potong dengan sumbu X. Saya lanjut. Nah, langkah kedua adalah titik potong dengan sumbu Y. Tipot dengan sumbu Y. Nah, kalau tadi titik potong sumbu X syaratnya Y sama dengan 0, kalau di sini syaratnya adalah X sama dengan 0. Jadi grafik itu memotong sumbu Y jika X-nya 0. Nah, tadi grafiknya fungsinya adalah X kuadrat kurang 4. Nah, kita ambil Y-nya, X-nya 0. Y sama dengan 0 kuadrat dikurang 4. Y sama dengan 0 kurang 4. Y sama dengan minus 4. Jadi, titik potong dengan sumbu Y adalah X, Y. X-nya 0, Y-nya min 4. Ya. Terbukti juga kalau C-nya negatif, maka titik potong dengan sumbu Y-nya di 0, min C. Ya. Selanjutnya, langkah berikut adalah menentukan koordinat titik puncak. Ya. Titik puncak. Puncaknya ini puncak minimum karena A-nya positif, atau disebut juga ini titik balik. Titik baliknya titik balik minimum. Rumusnya, koordinat X untuk titik puncak biasa juga disebut sumbu simetri. Ya, itu rumusnya adalah min B per 2A. Kalau Y-nya, dulu saya kasih tinggi. Kalau koordinat titik puncak untuk ordinatnya atau Y-nya, Y itu sama dengan minus D per 4A. Tadi kita dapat berapa tadi itu? Hanya satu ya. Nih. A 1, B 0, dan C sama dengan min 4. Nilai diskriminannya tadi kita dapat 16. Oke, kita masukkanlah ke koordinat titik puncak. Masukkan ke sini.
B-nya 0, walaupun tidak ada namanya min 0, kita tetap tulis dulu. 2 kali 1. Min 0, 0. Per 2 kali 1, 2. 0 bagi 2, hasilnya 0. Berikut. Diskriminannya tadi 16. Rumusnya ada negatif. Negatif 16 per 4 kali 1. Nah, ternyata ini didapat min 16 per 4 sama dengan minus 4. Sehingga koordinat titik puncaknya adalah 0, minus 4. Sama juga dengan titik potong dengan sumbu Y. Kebetulan sama. Kenapa koordinat puncaknya berada di sumbu Y? Karena nilai B-nya 0. Ya, itu berdasarkan sifat-sifat yang sudah dipelajari pertemuan lalu. Sebenarnya masih bisa menambah satu langkah lagi dengan titik bantu. Ya, tetapi tidak harus. Itu hanya digunakan untuk menentukan simetrisitas. Maksudnya agar sama besar. Ya, saya lanjut saja langsung ke gambarnya. X kuadrat kurang 4. Ini. Inilah gambar X kuadrat kurang 4. Bisa kelihatan ya? Atau terlalu kabur ini warnanya? Saya ganti warnanya dulu. Warna merah. Ya. Oke, kelihatan. Saya screenshot dulu. Oke. Saya bawa ke contoh 4. Mana ya? Contohnya. Ya. Ini gambar grafiknya. Tadi titik potong dengan sumbu X di titik min 2,0 dan 2,0. Ini maksudnya. X1,0 min 2,0. Nah, ini. X1-nya min 2, X2-nya 2. Titik potong dengan sumbu Y di titik 0, min 4. Puncaknya juga di titik 0, min 4. Ini adalah sumbu X, ini adalah sumbu Y. Inilah gambar grafik. Y sama dengan X kuadrat kurang 4. Dia memotong sumbu X di 2 titik berlainan karena diskriminannya positif, yaitu 16. Ya, titiknya didapat dari pemfaktoran. Didapat min 2,0 dan 2,0. Titik potong dengan sumbu Y-nya didapat 0, min 4. Kenapa 0, min 4? Karena C-nya min 4. Kemudian puncaknya berada di sumbu Y. Kenapa? Karena nilai B-nya 0. Sampai di sini ada pertanyaan? Halo?
Ada pertanyaannya? Ada yang mau bertanya? Saya stop sharing dulu. Siapa tahu ada yang mau bertanya. Kakak Ipa, bawa dulu keluar itu adikmu. Gendong nih. Halo? Ada pertanyaan? Ya. Kalau tidak ada, saya sudahi saja pertemuan kita hari ini. Ya, nanti tugasnya saya berikan ya setelah pertemuan hari ini, mungkin jam-jam 12 saya posting di Classroom. Waktunya sampai hari Sabtu depan. Ya. Sebelum berpisah, saya mau kita semua mengaktifkan kamera supaya saya bisa dokumentasikan. Dalam hitungan 1, 2, 3, tolong kameranya diaktifkan. Yang tidak aktif kameranya ini berarti tidur. Oke, masih banyak yang belum. 1, 2, 3. Saya screenshot dulu. Oke. Oke, jadi tugas nanti itu berkaitan dengan pelajaran pada video conference sebelumnya. Ya. Contohnya sudah ada. Contoh yang di pertemuan lalu dan pertemuan hari ini. Oke. Cukup sekian. Mudah-mudahan ada yang bisa kalian tangkap hari ini. Yang baru bergabung, ya nanti disimak saja videonya. Saya akan posting di Classroom. Dan kemungkinan ya kalau ada waktu saya bisa posting juga di YouTube. Untuk tugasnya ya mungkin nanti jam 12. Kemudian absen tolong diklik hadir di Classroomnya masing-masing. Cukup sekian, kurang lebihnya mohon maafkan. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Oke, sudah bisa lihat. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tuh nangis begitu. Ada yang susu terus saja dikasih, gendongmu jadi gendong. Waalaikumsalam, Pak. Waalaikumsalam.